Kita kembali lagi pada pembahasan selanjutnya terkait dengan pasar bisnis. Kalau pada sebelum kita bahas mengenai pasar konsumen adalah konsumen yang membeli, proses pembelian suatu produk itu untuk dikonsumsi sendiri. Pada pasar bisnis ini pembelian suatu produk itu digunakan untuk dijual lagi, ya, atau diolah dulu kemudian dijual lagi, ya. Pada prinsipnya adalah tidak dikonsumsi secara langsung, ya, tidak dikonsumsi, tidak sebagai end user, ya. Jadi di sini ada proses pengambilan keputusan di mana organisasi formal terbentuk, gitu ya. Organisasi tersebut fungsinya untuk menetapkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang akan dibeli, gitu ya. Bagaimana mengevaluasi pembelian itu akan dibeli di mana, gitu ya, pembelian alternatif dari merek dan sebagainya dan pemasok. Itu terjadi pada pasar bisnis, ya. Jadi kita akan membandingkan perbedaan antara pasar bisnis dan pasar konsumen, ya. Jadi pada pasar bisnis pembeli jauh lebih sedikit dan lebih besar, ya. Jadi pembeliannya juga akan jauh lebih besar, ya. Hubungan karena jumlahnya sedikit, maka hubungan antara pemasok dan pelanggan jauh lebih erat, ya. Pada pasar konsumen karena jumlahnya sangat banyak, terkadang perusahaan tidak mengenali satu-satu konsumennya, ya. Tapi pada pasar bisnis sedikitnya jumlah pembeli, maka terdapat hubungannya erat, akan lebih dikenali, ya. Pembelian juga terjadi pembeliannya secara profesional, ada bagian khusus, gitu ya. Terdapat beberapa pemberi pengaruh pembelian karena sifatnya profesional itu tadi, ya. Dan karena memang terkait dengan pihak-pihak tertentu, terkait dengan banyak pihak yang menentukan, maka seringkali harus mengalami beberapa kontak penjualan, gitu ya. Mungkin ada proposal dulu yang harus diberikan, gitu ya, ada diskusi terkait dengan produk yang akan dibeli, gitu ya. Maka terdapat beberapa kontak penjualan, ya. Dan permintaan pada pasar bisnis sifatnya adalah permintaan turunan. Sebagai contoh misalnya, perusahaan akan membeli botol minuman kalau dia adalah perusahaan minuman, gitu ya. Itu pun juga permintaan itu akan dipengaruhi demand atau permintaan dari minuman itu sendiri, ya. Jadi permintaan sifatnya turunan dan sifatnya inelastis, ya. Bukan berarti kalau harganya naik, gitu ya, maka permintaan itu tidak jadi dilakukan, tidak, gitu ya. Semakin besar permintaan di permintaan yang sebelumnya, gitu ya. Contohnya misalnya permintaan akan minuman semakin tinggi, gitu ya. Harga-harga produk misalnya melonjak, harga-harga bahan, bukan berarti membuat permintaan itu menjadi turun. Tidak. Maka di sini dikatakan permintaannya sifatnya inelastis dan berfluktuasi, ya, sangat berfluktuasi. Pembeliannya juga terkonsentrasi pada geografis tertentu dan sifatnya merupakan pembelian langsung. Tidak seperti pada pembelian konsumen, ya, pembelian pada konsumen akhir. Di sini ada berbagai macam situasi pembelian, ya, yang menyebabkan ada struktur yang berbeda, ya. Yang pertama itu adalah jenis pembelian yang sifatnya sama, ya, atau straight rebuy, pembelian ulang yang sama. Jadi di sini biasanya kualifikasinya sama, produk yang dibutuhkan sama, ya. Terkadang juga membeli pada pada pemasok yang sama, gitu ya. Yang berikutnya adalah ada pembelian ulang yang sifatnya perlu adanya modifikasi, ya. Jadi memang ada butuh perubahan atau spesifikasi khusus, maka diperlukan pembelian ulang yang perlu dimodifikasi. Yang berikutnya adalah pembelian ulang yang benar-benar baru, ya. Jadi ada 3 jenis situasi pembelian pada pasar bisnis. Jadi pembelian yang sama, straight rebuy, ada modify rebuy, dan ada tugas baru, ya. Nah, tadi seperti disinggung, ya, sebelumnya ada yang membedakan adalah ada organisasi profesional di sini, ya. Di sini proses pembeliannya melibatkan banyak pihak, ya. Ada inisiator, ya, ada user, ada influencer, ada decider, ada approver, ada buyer, ada gatekeeper, ya. Walaupun pihak-pihak ini pun juga ada pada pembelian di pasar konsumen, ya, pada konsumen yang menggunakan yang membeli untuk kebutuhan sendiri. Tapi perannya tidak terlalu jelas, ya. Sedangkan pada pasar bisnis pihak-pihak ini memiliki peran yang cukup krusial, ya. Dan tahap pada proses pembelian cukup kompleks, cukup ribet, gitu ya. Di sini ada spesifikasi produk juga harus diidentifikasi, pencarian pemasok juga, ada proposal di situ juga perlu diperhatikan, gitu ya. Hingga spesifikasi sampai pada penilaian dan evaluasi kinerja dari pemasok. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pasar bisnis. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.